Halo, perkenalkan nama saya Nana Demiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat efektivitas penerapan aktivitas mandiri dari defisit merawat kebersihan diri pada pasien skizofrenia. Tingkat efektivitas penerapan aktivitas mandiri, defisit merawat kebersihan diri pada pasien skizofrenia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sehat itu sendiri. WHO 2015 menyatakan bahwa sehat merupakan suatu keadaan sejahtera meliputi fisik, mental, dan sosial yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan jasmani merupakan komponen penting dalam arti sehat seutuhnya. Kesehatan ini dapat berupa sosok manusia yang memiliki mata bersinar, berpenampilan rapi, kulit bersih, tidak gemuk, nafas tidak bau, dan memiliki selera makan yang baik, tidur yang nyenyak, gesit, dan seluruh fungsi fisiologis tubuh berjalan dengan normal. Kemudian selanjutnya ada kesehatan spiritual atau rohani, merupakan komponen tambahan yang memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Setiap individu perlu mendapatkan pendidikan formal maupun informal, kesempatan berlibur, serta mendengarkan lagu atau musik. Siraman rohani agar terjadi keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak merasakan monoton. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut WHO 2016 tersebut terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia sendiri, hal tersebut mempengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman penduduk. Maka, jumlah kasus gangguan jiwa tersebut terus bertambah, di mana yang akan berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka yang panjang. Selanjutnya adalah tentang materi, di mana definisi kemandirian itu sendiri. Menurut Hanifah tahun 2014 menyatakan, kemandirian merupakan suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas melakukan suatu atas dorongan sendiri atau kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri sesuai dengan fisik dan kewajiban serta sebagai seorang manusia, yaitu harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah itu sendiri. Rumusan masalah ini merupakan apa sih yang harus kita bahas dalam materi kali ini, yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah seberapa tingkat efektivitas penerapan aktivitas mandiri ini dalam defisit merawat kebersihan diri pada pasien skizofrenia itu. Untuk tujuan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan umum terlebih dahulu. Yang tujuan umum meliputi mengetahui tingkat keefektivitasan penerapan aktivitas mandiri dalam defisit merawat kebersihan diri pada pasien skizofrenia. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan khusus. Di sini tujuan khusus dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, mengetahui cara asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan penerapan aktivitas mandiri merawat kebersihan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah mengetahui tindakan keperawatan yang dapat diambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah manfaat teoretik, yang kedua adalah manfaat aplikatif. Manfaat teoretik sini
kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sih proses aktivitas mandiri tersebut. Yang kedua, dapat memperluas pengetahuan tentang defisit pada pasien skizofrenia. Yang ketiga, dapat digunakan untuk penelitian tentang defisit kemandirian pasien skizofrenia untuk kedepannya. Sedangkan manfaat aplikatif tersebut ada beberapa manfaat aplikatif. Yang pertama, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai efektivitas keberhasilan penerapan defisit kemandirian pada pasien skizofrenia. Sedangkan yang kedua, yaitu sebagai pedoman alternatif asuhan keperawatan skizofrenia dalam hal defisit merawat kebersihan diri. Untuk keahlian penelitian, di sini saya mengambil penelitian dari Hari Periza pada tahun 2021 meneliti tentang pengaruh penerapan standar komunikasi defisit merawat diri terhadap kemandirian merawat diri pada pasien skizofrenia di ruang rawat inap Delta Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meneliti apakah ada pengaruh penerapan strategi komunikasi defisit merawat diri terhadap kemandirian merawat diri pada pasien skizofrenia. Untuk hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 20 responden terhadap kemandirian merawat diri pada pasien skizofrenia di ruang rawat inap Delta ini pada Provinsi Jambi sebelum dilakukan penerapan standar komunikasi defisit merawat diri dengan nilai min atau rata-ratanya adalah 3, sedangkan standar defisiasinya adalah 0,649. Sebelum dilakukan penerapan standar komunikasi defisit merawat diri dengan nilai maksimumnya adalah 4 dan minimumnya adalah 2. Oke, yang selanjutnya adalah penelitian dari Bella Indriani pada tahun 2021. Peneliti tentang pengaruh penerapan aktivitas mandiri kebersihan diri terhadap kemandirian pasien defisit merawat diri di ruang Kutilang RSJ daerah Provinsi Lampung. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan aktivitas mandiri kebersihan diri terhadap kemandirian pasien defisit merawat diri. Untuk hasil penelitiannya tersebut adalah menunjukkan bahwa rata-rata presentasi kemampuan perawatan diri ini sebelum merawat aktivitas kemandirian perawatan diri sebesar 54,8%. Dan setelah penerapan aktivitas kemandirian perawatan ini terjadi peningkatan. Apa sih peningkatannya? Seberapa besar peningkatan tersebut? Yaitu pada hasil pertama, yaitu ada 77,6%. Dan pada hari kedua adalah 90,8%. Dan pada hari ketiga adalah menjadi 98,6%.